kuat. Oke, sudah direkod. Nah, pertemuan 2 ini kita belajar tentang teori dari dasar elektronika. Dasarnya sebenarnya banyak ya, tapi yang menunjang buat ke depan sesuai sama RPS yang dibuat oleh Mas Fahmi di elektronika ini. Jadi saya menyesuaikan menggunakan dasar ilmu seperti ini. Karena kita nantinya bermain dengan tegangan, arus, jadi perlu tahu seperti apa sih perhitungannya, kok bisa tiba-tiba dia keluar contoh angka sekian, keluar angka 2 gitu di multimeter atau di AVO. Kalau yang kalian coba tiba-tiba itu kok bisa, kita perlu tahu itu. Oke. Landasan teorinya arus listrik gitu. Kita fokus di arus listrik. Nanti dibagi menjadi 2. Arus listrik itu kita bisa mencari kuat arusnya sama arus listrik itu sendiri. Gitu. Kalau kuat arusnya disimbolkan seperti ini. Ini rumus dasarnya. I merupakan arus listrik. Satuannya ada yang tahu A itu apa? Singkatan dari apa? Ampere. Siapa ini ya? Dremeng tadi siapa? Yang tadi menjawab ada siapa aja? Satuan ampere. Oh, aku tanya yang jawab tadi siapa aja? Oh, nggak tahu. Tadi kalau nggak salah Diano itu yang mic-nya agak bermasalah. Ya. Diano ini memang mau jawab atau cuma open mic? Mau memastikan aja. Oh, bermasalah. Oke. Jadi yang bermasalah jawab ya kamunya. Mic-nya. Mic Mas. Mic-nya harusnya bukan mic Mas. Oke. Maaf ya, kita guyonan terus ya. Oke. Jadi kalau mencari pemuatan listrik seharusnya harus tahu seperti apa. T ini merupakan waktunya. Ini harusnya T kecil, sorry. Ya, mengikuti ini biar nggak salah pemahaman. Kuat arus sendiri, arus listrik dengan beda potensial. Jadi kalau kalian tahu beda potensial itu adanya pembeda potensial. Kalau kita lihat sumber tegangan itu kan dinamakan beda potensial. Kenapa? Karena dia memiliki perbedaan. Ada plus sama minus. Nah, perbedaannya itu. Mereka beda, tapi saling terhubung. Nah, kalau kalian tahu, yang bergerak itu plus atau minusnya? Kalau yang kalian sudah tahu. Plusnya. Bisa sedikit jelasin kok bisa plusnya itu yang bergerak? Singkat aja, simpel aja. Siapa ya tadi? Suaranya Ilham ya kayaknya tadi. Hendra, Mas Hendra. Oh, Hendra. Kok bisa Hendra plusnya yang bergerak? Kalau lihat kayak video animasi gitu, listrik biasanya dari plus jalannya.
Oh gitu. Dan kembalinya bagus, ke Pak. minus gitu. Oh gitu. Ada yang sependapat sama Hendra, teman-teman? Kalau dilihat dari multisim sih yang ada garis panjang sama pendeknya itu kan Mas. Kalau nggak salah pernah jelasin dari arus positif kalau nggak salah. Oke, betul. Ya oke, kalau secara eh, saya nggak menyalahkan ini ya. Cuman saya kan belum membuktikan. Cuman kalau dari alam sendiri gitu, alam kalau kalian perhatikan, kenapa petir itu ke bawah bukan ke atas? Soalnya kita mengandung muatan negatif gitu. Nah, karena kita hidup di mana ya? Di bumi ya. Hmm. Nah, bumi itu datar atau bulat? Nah, Zigzag. kalau mau Situ. Oke, bumi itu bulat ya. Saya percaya bumi itu bulat. Kalau ada yang percaya datar ya nggak apa-apa. Cuman mau bumi itu datar, mau bumi bulat. Tapi yang kita bahas adalah kenapa petir itu ke bawah. Nah, karena bumi itu punya kandungan eh, elektron yang tinggi, kan grounding ya, semua itu tanah, pentangan semua. Nah, itu bersifatnya kan negatif, bisa dinamakan negatif. Jadi ketarik ke bawah. Jadi yang menarik sebenarnya itu elektron itu sendiri. Jadi kutub negatif itu menarik dari kutub positif itu. Jadi sebenarnya yang bergerak itu elektron itu tadi menarik. Jadi kerjanya itu ditarik terus sampainya dia itu bergerak gitu. Gitu. Kalau secara menyamakan teori sama alam. Ada juga yang teori bahwa uh, apa, listrik itu bergerak dari tinggi ke rendah sama nggak, contohnya kayak air terjun dari atas ke bawah, nggak ada air terjun dari bawah ke atas, adanya air mancur ya ke atas gitu. Kayak kayak kalau udah sepakat, nah ini rumusnya dari mencari kuat arus. I kita mencari ampere, P per R. Sebenarnya sudah tahu semua karena di elektronika ini sangat penting gitu, meskipun sederhana. Kalau kita mencari tegangan listrik, ya tinggal dibalik. Jadinya VR. Sebenarnya yang utama sih ini ya, dari tegangan listrik ini. Jadi kenapa didapatkan ini? Kalau yang ke pentagram itu, yang segitiga. Ini, teman-teman ada kesulitan nggak dari rumus ini? Berpindahnya V per R menjadi V dikali R ini. Sampai kemeringat. kalau di matematika sih ya kayak udah benar sih Mas. Oh, betul. Siap. Oke, bagus. Ini saya anggap mewakilkan semuanya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke multisim. Kita punya permasalahan case seperti ini. Ini. Permasalahan case seperti ini. Ada sebuah pertanyaan gini. Kita mencari sebuah rumus arus listrik untuk mencari ini kuat arusnya. Nah, berapa arus yang ada dengan nilai yang kita dapat ini 6 ohm dan 12 volt.
Nah, kawat tunggal memiliki hambatan sebesar 6 ohm. Nah, yang mengaliri kawat tunggal ini sebesar 12 volt. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Ada yang belum kebayang kawat tunggal itu seperti apa? Bukan kawat serabut loh ya. Taunya kawat pecel, Mas. Cuma Pecel. satu tembaga itu. Nah, Oh, kelihatannya udah semuanya udah tahu deh, Mas. oh gitu. Sering apa? Ngambil. Ya, biasanya kalau jumper kan pakai kawat tunggal lebih enak. Oh, oke. Kirain mau ngiloin. Ya, sama. Itu yang dinamakan kawat tunggal. Jadi semua sudah sepemikiran ya kawat tunggal. Oke, sekarang kita masuk ke multisim. Kita perlu tahu rangkaian seperti apa kalau mencari arus. Sekarang kita masuk ke multisim. Ya, ini masih kosong ya, kosong. Duh, apa tak tambahin? Sorry. Nah, kita mencari komponen. Tadi kata kunci yang kita temukan yang sudah didapat ada tegangan 12 volt sama resistor 6 ohm. Nah, kita cari di power sini. Source, power, DC. Nah, kita oke. Kita klik. Nah, ada 12 volt ya. Bentar, close dulu. Sudah 12 volt, dipastikan. Oke, 12 volt. Ini diabaikan dulu. Kita cari sekarang resistor, hambatan. Di soalnya tertulis hambatan, tapi di sini kita cari resistor. Ada di basic. Terus ini resistor 6 ohm. 6 ohm enggak sih? Oh, kok lupa ya? Oh iya, 6 ohm. 6 ohm. Nah, kita klik, kita oke. Kita taruh di sini. Komponennya ini aja. Tapi kita karena ini simulasi, kita ingin tahu nilainya itu yang keluar berapa. Jadi kita cari buat indikatornya biar tahu berapa sih nilainya gitu. Ammeter. Jadi ammeter ya ini. Kalau voltmeter buat tegangan dan ini buat arus ammeter. Bedanya H sama HR ini cuman kebalikannya. Plus sama minnya kalau kita lihat agak zoom ini, sorry agak kecil. Saya pilih yang berdiri tegak ini. Ya lebih enak aja ngelihatnya. Yang tegak. Plusnya di atas, minnya di bawah, menyesuaikan. Kita taruh agak geser dikit lagi. Kayak kedekatan, geser lagi ini aja. Oke, kita close. Kita hubungkan, klik, terus klik. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, baca doa dulu, terus kita running. Nah, dia menyala ya, menyala. Kalau ini dunia nyata ya, pastinya saya yakin kemungkinan besar itu ininya meletus ya. Karena 6 ohm itu kecil banget ya, 6 ohm itu resistor sangat kecil banget. Di punya aku juga rusak, Mas, resistor. Iya, kalau dijalanin terlalu lama meletus. Jalanin terlalu lama meletus dia. Nah, karena biar kita nggak keluar uang lebih banyak, kan di simulasi meletus terus, kan rugi ya. Nah, jadi pakainya yang tidak virtual. Kalau kita pakai yang virtual, mana yang virtual ini ya? Sebentar.
Di basic harusnya. Basic, read virtual nih. Ini read langsung otomatis ya, sangat resistor read virtual. Kita contoh di sini ya. Nah, kita samakan ya, samakan 6 ohm. 6 ohm. Oke. Ini agak naik jauh. Ini yang virtual, ini yang enggak virtual. Kita coba. Harusnya sih ini meletus nanti. Harusnya. Oh ya, meletus ya. Nah, jadi yang aku tahu ya selama ini di multisim itu membantu kita banget. Jadi mana komponen yang ibaratnya kita mau realisasikan, nah kita pakai komponen. Kalau kita mau hanya iseng untuk penelitian tanpa harus sampai meledos gitu atau meletus, ya pakai yang tidak virtual. Jadi yang bawahnya ini. Kan kita mau iseng mencoba menyelesaikan permasalahan kissing itu. Nah, saya yakin kan yang buat ini nggak mikir, nggak peduli gitu Mas yo, 12 volt. Kan yang bikin saya gitu, jadi kan saya nggak mikir, nggak mempertimbangkan rusak enggak ya, enggak. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalau nantinya mestinya tugasnya kan ada ini ya, pakai yang tidak virtual. Kalau yang virtual meletus gitu. Jadi ini saya hapus saja. Push. Oke, ketemunya ini 2 ohm ternyata. 2 ohm nih, Bang. 2 ampere. Kok bisa ya jadi 2 ampere? Ada yang bisa menjelaskan sedikit kok bisa ketemunya 2 ampere? Itu 12 dibagi 6 kan, Mas? Wih, betul. Betul, aku setuju. 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Ya, jadi seperti itu, betul. Coba sekarang kita iseng nambah tegangan. Apa? Pengen tahu tegangannya berapa. Indikator voltmeter yang berdiri. Nah ini. Oh ya, enggak masalah. Oke. Tegangan setelah itu berapa sih? Setelah dapat dari resistor, setelah melewati resistor ini berapa sih? Iseng ya, iseng. 2N. 2N ini apa maksudnya? Kita kecilkan aja ya. Ohm. Wih, gak iso. Ternyata hasilnya 2M, 2N, 2 nano. Seharusnya nggak gini ya. Aku nggak percaya ini. Oke, diabaikan aja. Jadi fokus ke sini, 2 ampere. Oke, kita balik ke modul. Nah, langkah-langkahnya sama tadi yang aku ngoceh tadi. Yang penyelesaiannya rangkailah mengacu pada soal. Ya, kita sudah melakukan. Pastikan rangkaian telah memiliki komponen mengacu pada soal. Sudah kita bareng-bareng tadi. Analisa keluarnya banyak atau dikit. Ternyata masih kecil, dikit. Wah. Terus ini penyelesaian perhitungan secara manual tadi sudah dijawab sama Lawrence. Kenapa kok bisa 2 ampere? Ternyata 12 volt
dibagi 6 lompatannya gitu. Nah ini kita sudah masuk ke soal latihan. Soal latihannya itu ini, kalian buatlah kembali rangkaian di bawah ini menggunakan multisim kalian masing-masing. Kalau yang tadi mendengarkan sama memperhatikan, mestinya waktu saya ngecek nggak ada yang meletus loh ya. Meletus berarti ya meletus juga berarti. Oke. Jadi ini coba ke 5 soal ini. Yang perlu diperhatikan, saya sudah mencobanya loh ya, ini sudah dicoba dan nilainya ini. Jadi silakan ini nanti dirangkai di multisim kalian masing-masing. Boleh jadi satu multisim banyak rangkaian, silakan senyaman kalian. Nah ini yang sedikit jadi tantangan soal praktikum. Tulislah perhitungan pada kelima soal di atas dengan lembar kertas, kemudian di scan atau di foto silakan, terus dikirimkan. Kalau kalian mau hemat kertas, di Word juga nggak apa-apa menghitungnya di Word. Gitu. Ada yang ditanyakan dari contoh 1, 2, 3, 4, 5 ini, teman-teman? Yang nomor 5 itu pakai dioda. Ini LED. LED ya? Nah ini soal 5 ini yang menjadi tantangan buat teman-teman. Kalau kalian ada yang berhasil mencari perhitungan ini, saya kasih bonus gitu. Kalau yang menyerah gitu sampai mau putus asa, lapor ke orang tuanya, ya udah saya kasih bonus, tapi nilainya pasti baik. Cuman kata kuncinya itu kalau kalian searching itu mencari tegangan beban. Jadi kalau yang sudah kepikiran gitu ya, sebenarnya ini kan ada 2 tegangan gitu ya, 2 tegangan. Ini tegangan yang tersembunyi di sini. Tegangan yang keluar tersembunyi itu ada di sini. Nah, tegangan ini dikurangi tegangan ini akan menjadi tegangan baru. Nah, tegangan baru ini yang digabungkan dengan resistor ini, jadilah ketemunya nilai ini. Gitu. Jadi jangan sampai putus asa ya. Ini sebuah tantangan buat kalian. Atau ada yang sudah kepikiran ini yang nomor 5? Siapa? Sudah kepikiran, Mas. Oke, bagus. Selamat Anda mendapatkan nilai bonus. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman? Belum ada sih. Berarti soal absen Vicky ya yang nggak masuk ini ya? Iya, Mas. Oke. Sejak kapan ya sakitnya? Dari Selasa kemarin, Mas. Oke. Jadi aman semua? Mas Fahmi ada yang ditambahkan? Aku kausan panas soalnya, sorry. Sepertinya kalau sama Mas Raga ini udah lengkap sekali, jadi tidak perlu ada yang ditambah. Oh, kayaknya balas dendam. Jadi saya kalau tiap Mas Fahmi yang ngajar gitu ya, saya nggak pernah mau nambahkan, soalnya sudah lengkap. Balas dendam ya. Oke. Bener ya teman-teman ya, kalau nggak ada ini saya akhiri, jadi kalian mengerjakan selesai,
wes beres, nggak ada tanggungan. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Sehat selalu. Sorry, Mas. Sorry Mas. Terima kasih, Halo. Mas. Terima kasih Mas Fahmi, Afifa, Loren. Jangan live, Mas. Oke, Lihat dulu, Mas. semua. Oke, yuk.